Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'amalihi fid dunya. Amin ya rabbal alamin. Qala urudul amdad min Allah ta'ala ala abdihi bihasabil isti'dad. Ta'dad, urudul amdad, datangnya bertolongan minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, ala abdihi, atas hambanya Allah ta'ala, bihasabil isti'dadi, itu dengan menghitung isti'dad, persiapan. Ay bihasabil isti'dadil abdi, yakni dengan menghitung persiapan seorang hamba, bitadhiri qalbihi, dengan membersihkan hati si hamba, wa mulazimatihi, dan melazimkan si hamba, liwirdihi, kepada wiridnya si hamba. Waliza kila, karena itu dikatakan tahhir qalbaka minal aghyar namluhu bil ma'arifi wal asrar. Tahhir qalbaka, bersihkanlah hatimu, minal aghyar, daripada segala kotoran. Namluhu bil ma'arifi wal asrar, maka kami akan memenuhi hatimu bil ma'arifi, dengan kemarifatan, wal asrar, dan rahasia-rahasia. Fal warid, maka bermula warid, tabi'un lil wirdi, itu yang mengikuti kepada wirid. Kaifan, dalam bentuknya, wakaman, dan di dalam bilangannya, wadawaman, dan di dalam terus menerusnya. Fa'in kana al-wirdu kamilan, maka apabila ada al-wirdu, wiridnya, kamilan, itu yang sempurna, karena bi'an baroza, dengan bahwa timbul, datang itu wirid, min qalbin shofin, dari hati yang bersih. Karena maka ada al-warid mislahu, maka waridnya seperti hati yang bersih. Au naqison, atau jika wiridnya kurang, karena mislahu, maka ada itu warid, hasilnya mislahu, itu pun kurang. Wa in kana kasiran, karena al-waridu kasiran, apabila ada wiridnya itu yang banyak, maka al-waridu kasiran, waridnya pun banyak. Wa illa fa bihisabihi, dan apabila tidak kasiran, tidak banyak, fa bihisabihi, maka dengan menghitung itu wirid. Wa yu'tabaru zalika bimasmu'il umri, dan dihitung itu semuanya dengan seluruh umur. Waliza kana, maka karena itulah ada ahabbul amali ilallahi ta'ala adwamuha. Ahabbul amali, sepaling dicintai amal, ilallahi, pada sisi Allah, adwamuha, itu yang dawam, yang terus menerusnya amal, wa in qalla, walaupun sedikit itu amal. Wa in kana daiman, apabila ada itu warid atau wirid, daiman, itu terus menerus, karena
al-imdadu daiman, maka ada pertolongan dari Allah pun daiman, itu terus menerus. Wal muadzabatu alal wirdi, maka mendawamkan, membiasakan atas wirid, min ahammil muhimmi, itu dari sepaling penting di antara yang penting. Wahada yasluhu ayyakuna wazhan salisan, dan ini layak untuk bagian yang ketiga, limaziyatil wirdi, untuk keistimewaan wirid alal warid, atas warid. Wa qauluhu syurukul anwar, perkataan Kiai Musannif lafaz syurukul anwar. Syurukul anwar, bersinarnya segala cahaya, ala hasabi sofa'il asror, itu menghitung seperti apa bersihnya hati. Ta'lilun lima qablahu, ini adalah elak bagi kalimat sebelumnya, wa idahun lahu, dan menjelaskan bagi kalimat sebelumnya. Ay syuruku anwaril yakin wal irfan, yakni bersinarnya cahaya keyakinan dan kemakrifatan. Wahia al-imdad al-mazkurah, yaitu imdad yang diceritakan, ala hasabi sofa'il asrol, tergantung bagaimana bersihnya hati, min kadri, daripada kotoran, at-ta'alluqi, yang berhubungan bil asari, kepada makhluk, wahubun, dan cenderung ilal aghyari, kepada makhluk. Wala yakunu sofa'uha ghaliban illa bimulazamatil arad, dan tidaklah ada bersihnya hati pada kebiasaannya illa bimulazamatil arad, kecuali mendawamkan segala wirid. Allah. Kemarin dikatakan ada wirid, ada zikir. Kalau zikir kalimatnya tertentu, ada zikir lisan, ada zikir jinan, ada zikir abdan. Zikrul lisan berarti zikir lidah, zikir jinan, zikir hati, ada zikir abdan. Kalimatnya tertentu kalau zikir mah. Di antara zikir lidah itu 9 kalimat. Subhanallah. Yang kedua, alhamdulillah. 3, la ilaha illallah. 4, Allahu akbar. 5, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. 6, istighfar. 7, baca sholawat. 8, doa. 9, baca Quran. Itu namanya zikir lidah. Zikir tuh mah, bukan wirid. Itu buat pakaian kita sehari-hari itu aja. Pakai yang mana kita? Apa pakai baca Quran? Apa mau pakai yang apa namanya sholawat? Yang penting diantara yang 9 kita ambil. Itu zikir lidah. Setelah terus dia jalani zikir lidahnya, maka naik ke zikir jinan, zikir hati. Zikir hati itu hatinya yang berzikir. Setelah zikir hatinya terus zikir abdan, badannya. Itu namanya zikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingat bahwa zikir itu menenangkan hati. Yang dikatakan alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Ta'ala, mengingat kepada Allah Ta'ala, qu'udan, julusan, qiyaman, berdiri, wa qu'udan, dan duduk, wa ala junubihim, berbaring. Berarti zikir itu bisa dengan gaya apa aja. Ada wirid.
Kalau wirid, kemarin dikatakan wirid adalah segala amal baik yang terus menerus kita lakukan, itu namanya wirid. Tiap jam 8 pagi ya sholat duha 4 rakaat. Terus tiap jam 8 pagi sholat duha, itu namanya wirid. Tiap minggu pertama yang ngaji bulanan, itu namanya wirid. Tiap malam Jumat dia ngaji, itu namanya wirid. Tiap habis maghrib dia baca Quran, namanya wirid. Tiap Senin dia puasa, namanya wirid. Tiap Kamis dia puasa, namanya wirid. Jadi wirid itu bentuknya luas. Apapun yang kita lakukan, ketika pekerjaan tersebut adalah ibadah, ketika pekerjaan tersebut baik, itu namanya wirid. Hasilnya nanti ada hasil masing-masing. Terus kita puasa Senin Kemis, terus kita puasa Senin Kemis. Ada yang udah setahun, ada yang 2 tahun. Tiba-tiba yang berasa sama aja wiridnya itu, waridnya adalah, oh ternyata sakit mahnya udah nggak ada. Ternyata sekarang kalau ngopi itu udah nggak nyeri lambungnya. Ternyata sekarang kalau makan banyak udah enak. Dulu kalau makan dikit sakit, kalau makan banyak enggak. Terus sekarang itu santri gitu emaknya. Terus santri emak sama nganten baru juga penyakit emak kadang-kadang kalau malam doang. Penyakit emak. Itu kalau nganten baru penyakit emaknya malam doang. Jadi wirid itu adalah pekerjaan baik yang terus menerus kita lakukan, wirid. Nanti hasilnya, upahnya warid. Terus dia puasa Senin Kemis. Setelah 1 tahun berasa sama dia, kok nggak sakit lagi ya kalau minum kopi. Kok sekarang kalau misalnya minum apa-apa nggak sakit. Wirid namanya warid. Warid itu hasil yang kita dapati setelah kita wirid. Itu yang jelas. Ngaji bulanan, ngaji tiap malam Jumat, perasaan gue masih geblok aja. Mana hasilnya? Setelah dia ngaji tiap malam Jumat, dia ngaji tiap bulanan, ada perubahan setelah 1 tahun. Kok sekarang gue kalau usaha rugi, nggak tapi emosi kayak dulu ya. Sekarang mah, kalau misalnya orang dulu kalau rugi nih, abis anak gue bocah dimaki. Lu goblok banget lu, pikir lu apa mentang-mentang bukan bandar lu, sama barang orang baik banget lu. Sekarang kayaknya lebih terkontrol, lebih enak lagi. Oh, itu namanya warid. Hasil daripada ngaji tiap bulan, hasil daripada ngaji tiap malam, itu namanya warid. Kerja dia tiap hari ke pabrik, terus kerja di pabrik. Begitu minggu pertama gajian, kerja di pabrik namanya wirid, gajian namanya warid. Jangan berharap dapat gajian kalau kagak kerja. Terus siapa yang mau gaji? Maka saya kalau tanggal muda, nungguin tanggal muda, akan datang gajian. Jadi saya mau kerjanya sama Allah aja lah, gajiannya tiap hari. Kalau kerja sama Cina mah gajiannya bulanan doang. Kerja sama Cina gajian bulanan, kerja sama bos gajian bulanan. Nah, saya mah mau kerja sama Allah aja lah. Alhamdulillah sih gajian sehari bisa 3 kali. Sehari gajiannya bisa 4 kali. Kita udah ogah gajian masih digaji juga. Itu ini hasil kerja sama Allah, bangunan, pelapon, itu namanya kerja sama Allah, gaji, itu gajiannya gitu. Yang kerja tiap hari aja pelaponnya masih gips semuanya. Tahu orang kerjanya sama Allah ya, pelaponnya lain dari akrilik. Kita pokoknya ngaji dilangak aja. Terus, jadi wirid, ada warid. Wirid adalah pekerjaan yang terus menerus kita lakukan. Warid adalah upah daripada wirid. Jangan salah, bedain wirid sama zikir. Ya malam Jumat baca tuh Waqiah, baca Yasin. Hasilnya ada ketenangan,
warid namanya. Nah, pertanyaan yang mau dibahas sekarang adalah seperti apa sih pertolongan ke kita gitu. Sebesar apa sih pertolongan kita dari Allah? Maka di sini jawab sama Ki Muslim. Sebab ada orang yang duha tiap hari, waqiah sampai pada lecek. Kan kata ustadznya, kalau rizki lu mau banyak, tong lu duha 8 rakaat, habis duha lu baca waqiah. Dia udah baca tuh, duha udah, waqiah udah pada lecek, kayak mabloh. Yang ada motor hilang, handphone kecemplung. Kata, ya Ustaz salah si doa. Ustaz ya salah ya. Jadi bukannya bisa salah maksudnya. Maka timbul pertanyaan dalam diri dia. Kayaknya gue ngaji udah lama, biasa-biasa aja. Belum ada hasilnya sama sekali. Langsung saya bilang, ngaji itu kayak orang gedein badan. Dia gak berasa. Maman tanya tuh, kapan badannya gedein? Dan kapan gemukin? Dia nggak tahu. Tiap hari dia bawa, tiap hari dia bawa tidur, dia bawa makan, tapi dia nggak tahu badannya gede. Yang penting dia makan. Anak kita tanya, si emaknya tiap hari orangnya dia susuin, tiap hari dia gendong tuh anaknya. Tapi begitu dapat 2 bulan, saudaranya dari Bogor sampai, kata saudaranya, "Ih, anak lu lebar amat nih, gede amat." Emaknya yang tiap hari gendong udah tahu anaknya udah gede. Tanya emaknya, anak lu kapan gedenya? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya si emaknya yang gendong tiap hari nggak tahu anaknya udah gede kapan. Yang penting si emak nyuapin, nyusuin. Tapi nggak gede sendiri. Tahu-tahu bajunya udah sesek, ambeknya udah nggak muat. Sama ngaji juga, yang penting ngaji, entar nggak tahu-tahu. Yang tahu kita udah bisa sama orang. Begitu kita ngobrol kata orang nih, oh saya omongan tuh kayak ustad ini. Biarin. Sampai haki aja kalau lagi ngobrol di atas, Allah bau ustad ini. Biarin bau ustad daripada ustad bau. Apa-apa. Jadi pertanyaannya adalah, setelah kita ngaji tiap malam Jumat terus-terusan, setelah kita ngaji tiap bulan terus-terusan, setelah kita duha tiap hari terus-terusan, setelah kita puasa Senin Kamis tiap minggu terus-terusan, setelah kita baca Quran tiap hari habis maghrib terus-terusan, kok hasilnya itu apa yang akan diberikan sama Allah? Maka di sini jawab sama Kiai Muslim, wurudul amdad minallahi ta'ala bihasabil istidad. Wurudul amdad, datangnya pertolongan dari Allah Ta'ala kepada kita bihasabil istidad, tergantung seberapa besar persiapan kita. Ai bihasabil istidadil abdi bitathiri qalbihi wa mulazimatihi. Seberapa besar si hamba membersihkan hatinya dan melazimkan wirid-wirid yang dia lakukan. Seberapa lama cat itu nempel di tembok? Jawabannya, seberapa bersih lu bersihin temboknya sebelum dicat. Ya, guru catnya cakep banget, enggak ceplok-ceplok, udah 10 tahun. Mereknya apa sih guru? Jotun. Belinya di mana? TSIN. Kalau yang itu, oh itu dulu. Belinya di mana? Abu. Oh dia beli itu. TSI. Jotun dengan harga yang sama, dengan merek yang sama, dengan kualitas yang sama. Dia cek di rumah dia. Begitu dia cek di rumah dia, belum sampai setahun udah nyoplok. Dia protes ke saya, "Guru, aku punya guru nggak nyoplok? Berapa tahun?" Ini 10 tahun. Itu kobong laki? Iya, kurang lebih 10 tahun. Itu belum ngecat lagi? Belum. Masa punya saya baru 9 tahun pada joplok? Mereknya apa? Sama kayak punya guru. Belinya di mana? Sama di tempat guru. Harganya berapa? Mahalan punya saya. Kok bisa? Ente bersihin nggak sebelum ngecat? Enggak. Oh pantas. Sebelum ngecat temboknya nggak dibersihin. Oh pantas.
Bukan catnya yang jelek, tapi tempat nempel itu cat kotor. Kok guru bisa? Saya mah emang diamplas dulu, dicuci, amplas lagi, cuci, udah bersih, baru kita cat. Kalau yang tadi gituin, enggak. Rok kali, enggak juga, saya timpa aja, oh pantes. Bukan catnya yang salah, caranya yang salah. Nah ini dikatakan kata Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in su al-hifzi fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Syakautu, aku mengadu, ila waqi'in, kepada guruku Syekh Waqi', ansu al-hifzi, tentang sulit kenapa menghafal. Guru, saya ngapa ya susah banget ngapal, ingat pagi sore hilang, sore ingat pagi hilang. Iya, apalagi kalau malam ngapal, sebelum tidur ngapal, begitu bangun tidur hilang semua. Kenapa ya guru ya? Kata gurunya, fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Maka kata gurunya, memberikan petunjuk guruku kepada aku, kata Imam Syafi'i, ila tarkil ma'asi, tinggalin maksiat dong. Maka nisbatnya kepada hadis Nabi, al ilmu nurullah la yahillu illa bi qalbi takhalli anir rojail. Ilmu adalah cahaya Allah yang tidak akan nempel kecuali di hati orang yang bersih. Cat mahal itu begitu, nggak bakalan nempel kecuali di tembok yang bersih. Tapi kalau temboknya bersih, itu kuat catnya. Tapi kalau temboknya kotor, nyoblok dengan merek yang sama, dengan kualitas yang sama. Bukan cat yang salah, tapi bersihinnya. Bedak, biar kata sama-sama tuh bedak merek Wardah, biar kata sama-sama tuh adonannya begitu, tetap yang satu mah emang sebelum pakai bedak dia mandi dulu, yang satu mah orang tuh buru-buru. Takut ketinggalan, masih pada bobel keringet, jalap pakai anduk, ya totol-totol aja. Begitu sampai sono luntur, bukan bedaknya yang salah, tapi caranya yang salah. Nah ini namanya proses. Jadi bukan cara yang salah, tapi prosesnya yang ditinggalkan. Maka bagaimana pertolongan Allah Ta'ala kepada? Tergantung satu, bersihnya hati kita. Hati bersih, pertolongan Allah Ta'ala lama, nempel aja. Kedua, bimulazamati liwurudihi. Kedua, terus menerus mengerjakan kebaikan. Makanya ngajinya terus-terusan. Jangan kayak buaya, nongol, 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 nongol. Lagi mau penutupan, ngelem semuanya. Ntar nongol lagi. Makanya sholat duhanya jangan belang-belang. Tiap hari duha, nggak sempet saya jam 8, jam setengah 12 nggak apa-apa. Masih ada pakai waktunya sampai johor. Saya jam 8 udah perlu kerja, jam 6 sekarang udah bisa, jam 6 sekarang udah penting jam 6. Yang penting matahari udah naik, ukuran satu tombak, masuk sholat duha. Nggak ada alasan sebenarnya. Saya ngaji gimana ya, malaman, yang siang ada. Malam minggu saya lagi kerja, lagi weekend ngaji. Emang juga dari Senin sampai Sabtu saya kerja. Di lokal minggu masih pergi juga. Apa kata bini saya? Ada yang malam. Jadi makanya ada satu amal bimulazimah, terus-terusan. Yang kayak ular. Kalau ular belang cakep. Kalau ular belang cakep, tapi kalau ibadah belang nggak cakep. Belang-belang. Ngaji biar belang-belang jelek, tapi ular cakep. Itu jangan sampai bolong, kan biar ada jendelanya guru, biar masuk angin. Kalau ngaji bolong kan itu berarti ada jendela tuh. Ya kalau angin jendelanya emang banyak banget, angin mulu. Kalau masuk angin bukannya rumahnya itu orang-orang masuk angin. Jadi sebesar apa pertolongan Allah sama kita? Jawabannya sebersih apa hati kita. Lu masih gede gak kalau orang beli mobil? Emang juga.
Saya ngapa guru ya? Kalau tetangga saya beli mobil itu saya lantas aja beli bodrek gitu. Emang ngapa kan bodrek mah murahan guru? Bodrek mah murah, kalau mobil mahalan. Maka saya mah tetangga beli mobil saya beli bodrek. Tidur aja sehari. Saya melihat tetangga, syukur orang lah punya tetangga kaya jadi bisa minjem jadi ngapa? Sudah gede aja. Di tetangga habis beli mobil jadi selamatan di bawah itu kita kue kali girang kagak. Kata saya dalam hati gue mah lu bawain kue aku tuh nggak girang, gue pengennya lu kayak gua sama-sama susah. Gitu kan? Dalam dengki, artinya masih dengki aja. Hati masih dengki aja, susah. Pertolongan Allah Ta'ala berbalik tuh, berbalik, kotor. Nggak bedanya tembok masih kotor, kita udah ngecat ya, rontok lagi. Nggak sampai setahun, nggak sampai sebulan, seminggu juga tuh cat rontok. Bukannya catnya yang murah, tembok yang kotor. Ngaji, ngapa pertolongan Allah Ta'ala berbalik ke kita? Bukan pertolongan Allah Ta'ala nggak datang, cuma hati kita nggak bersih. Lu masih riak nggak? Emang juga gurusnya ngapa ya? Kalau sholat di masjid bajunya rapi, peci cakep, minyak wangi rapi, sorban cakep, semuanya rapi. Dan kalau sholat di rumah saya seadanya aja. Emang beda di rumah sholat johornya sama di masjid? Sama. Nah, itu pakaian beda. Itu dia aja. Emang kalau di rumah ngadep siapa? Allah. Di masjid Allah guru, itu sih dibedain. Itu dia apa ya? Ya kali di rumah mah ngadep bini lu jadi. Ya di rumah ngadep Allah, di masjid ngadep Allah, di rumah sholat 4 rakaat, di masjid 4 rakaat sama. Kenapa beda pakaian? Itu penyakitnya guru. Oh belum bersih. Terus lu masih sama nggak pakai BS sama pakai Atlas? Itu dia guru kenapa ya? Kalau pakai kerudung yang ada mereknya bergeri-geri 3 tuh di sini tuh. Apa namanya? Ya geri-gerinya sini tuh gitu 3. Hah? Rabani. Ya. Rabanan ya geri-gerinya tuh. Terus saya kalau pakai kerudung begitu mengusap muka mulu. Bawaannya. Kagak gerah juga begini mulu deket merek. Yang mau deket merek itu ngelaku kamu udah deket merek gitu. Tanya mata gue ngapa nih ya? Dalam mereknya biar lihat. Tapi kan pakai kerudung yang kagak bermerek mah, muka biar kata goblok juga nggak dilap-lap. Oh berarti masih ada penyakit belum bersih tuh hati. Sama guru saya apa kalau pakai BAS ya langkah kayak teratur banget langkah. Kalau pakai BAS teratur banget lu langkah. Tapi kalau pakai Atlas mah ya agak teratur. Oh berarti masih ada penyakit, artinya belum bersih. Berarti pertolongan Allah Ta'ala ada dikit. Sekuat apa cat nembok nempel di tembok? Jawabannya, pertanyaannya, sebersih apa temboknya? Coba dah, dengan merek yang sama, dengan kualitas yang sama, sebelum ngecat kita rapin semuanya. Maka tapi yang satu magnet rapi. Makanya kalau orang ngecat mobil dikrok ya. Kalau ngecat mobil cara kita udah apa timpa aja biar gak capek lu. Nggak bisa. Dikrok dulu, diamplas, dikrok, diamplas. Kok bisa gitu? Biar nempel catnya. Biar nempel. Jadi ketika kita bertanya sekuat apa bola itu kembali ke kita, jawabannya sekuat apa lu melempar ke sana. Jadi pertolongan Allah Ta'ala itu seperti kita melempar bola ke tembok. Kita lempar tuh bola kenceng, maka berbalik ke kita kenceng. Tapi kita lemparnya pelan, berbalik ke kita pelan. Sekeras apa itu bola kembali ke kita, maka jawabannya sekeras apa engkau melempar ke tembok. Sebesar apa pertolongan Allah sama kita, jawabannya sebersih apa hatimu. Dan yang keduanya wabi mulazimati, dan sedawak apa wiridanmu. Ngaji pernah pernah lu? Agak guru, kalau nggak mati mau main.
Memang guru selagi saya masih hidup, ayat masih dikandung badan, ngaji terus. Boro-boro aja gerimis hujan gak setampet. Serius itu. Ya kalau lagi benar, kalau lagi nggak benar, ya boro-boro gitu. Malah itu ya kita malas awang-awang. Allah mengaji masih awang-awangan. Ya, tapi kalau pertolongan Allah Ta'ala datang ke kita awang-awangan. Awang-awangan apa ya bahasa Indonesia ya? Iya, kalau kita ngaji masih malas-malesan. Nanti kalau pertolongan Allah Ta'ala kita datangnya malas-malesan. Jadi apalagi kalau kita ngelempar bolanya ke tembok pelan, ya kembali ke kita itu bola pelan. Yang dikhawatirkan gak nyampe. Jadi sebesar apa pertolongan Allah sama kita? Jawabannya satu, sebersih apa hati kita? Dua, sedawang apa kita ibadah? Lu sholat duha belang-belang gak? Iya kalau lagi sempat, ya berarti pertolongan Allah Ta'ala juga belang-belang. Kalau Allah sempat aja datang. Ngajinya belang-belang kan lu? Ya begitu guru, banyakkan prenya. Ya sama pertolongan Allah Ta'ala juga banyakkan prenya bro. Jadi jangan nyalain sebesar apa listrik nyalanya, sebesar berapa daya lu masak. Masak 400 pengen pakai AC. Masak daya 400 tapi pengen pakai AC 1. Nyalain cetret ya. AC dong nyala jepret. Kata lampu bagaimana sih? Bukan lampu bagaimana, lu gak punya pikiran. Lampu 400 pasang AC. Allah bagaimana sih? Gua udah ngaji mulu masih begini aja. Bukan Allah bagaimana? Ngaji lu bener enggak? Daya lu cuma 400, jangan kebanyakan pengen. Jepret. Daya 400 pengen banyak banget ini jepret mulu. Nggak, saya lagi ngomong dari sana emang apa sini yang emang gitu kalau ngaji mah perasaan gua mulu. Perasaan. Iya, kenapa ya kalau kita ngaji tiap malam guru? Masa kalau ngaji saya mulu itu tahu banget. Gua bahas lu aja berasa. Iya, daya kita itu berapa? 400, apa 900, apa 1200, apakah 2300, apakah 3300? Maka masangnya ngukur daya kepengennya. Beda sama yang udah loswat. Kalau wali-wali, kiai-kiai sepuh loswat itu mah. Pengen haji ini, tapi yang begitu daftar sekarang bayar berangkat besok. Oh bisa. Buya Uci mah loswat. Duit datang aja, orang bayar daftar. Duit pada pakai ampun semua. 1 miliar 5 tuh. Mau dibayarin? Oh udah. Ya saya bayarin. Yang dari Dubai membayarin nggak mau. Yang dari Turki mau bayarin nggak mau. Saya mau ibadah, masa saya dibayarin? Itu orang mau dibayarin nggak mau. Kita pengen buat ada dibayarin, nggak mau bayarin. Ya beda tipis doang, beda tipis. Lalu Abuya orang pengen bayarin, Abuya nggak mau. Kalau kita pengen bayarin, dia bayarin ya udah. Tuh kelas Abuya mah loswat, udah loswat, udah nggak pakai kilometer, berapa juga nggak bakal turun gitu mah. Kalau punya kepengen dan kalau mau nanya pertolongan Allah kayak apa, mikir kitanya dayanya berapa. Lu ngaji sebulan berapa kali? Sebulan sekali guru. Ngaji sebulan sekali, ngarepin pertolongan Allah Ta'ala gede. Untung masih tolongin. Maka nih waliza tohir qalbaka minal abjad. Bersihkan hatimu dari segala makhluk. Bersihkan hatimu dari si riya, bersihkan hatimu dari si ujub, bersihkan hatimu dari si sum'ah, bersihkan hatimu dari takabur, dari sombong. Namla'uhu bil ma'arif wal asrar, maka akan kupenuhi hatimu dengan kemarifatan dan rahasia-rahasia. Itu janji Allah. Bersihin hati kita dari agiat, aku penuhi dengan yang lain. Ini kita punya ember, punya gelas, punya ember kosong. Kosong tuh ember, kita kosongin. Ketika ember itu kosong, bisa diisi apanya? Allah isi tuh ember kita dengan asrar ma'arif.
Kenapa bisa diisi? Karena ember kita kosong. Hati kita kosongin tuh. Kosongin dari dunia, kosongin Pajero, kosongin dulu. Iya. Pengen punya pelapon kayak guru, kosongin dulu. Kosongin. Pengen punya granit kayak guru yang lebar gitu, deblak, kosongin dulu. pengen punya anu, kosongin. Ntar kalau udah kosong, diisinya gampang. Tapi jangan ngarepin bisa diisiin kalau embernya ada isinya. Jangan ngarepin diisiin kalau embernya ada isinya. Jangan ngarepin hati kita diisi dengan kemarifatan dan cahaya kalau hati kita masih makhluk mulu. Nggak ketemu itu mah. Jadi kalau pengen hati ditaruh cahaya, hati pengen ditaruh tenang, buangin dulu tuh. Makanya kalau kata Nabi kepada Abizar, ya Abizar, khafifil hamla bainal aqobata. Buang segala beban, ntar bainal aqobata. Tanyakanlah tinggi di bebannya, buang. Tohir qalbaka minal agyar namla'uhu bil ma'arif wal asr. Kosongin hati kita, bersihin hati kita dari sifat benci, dari sifat takabur, dari sifat sum'ah, sombong. Ntar Allah penuhi. Makanya kalau minjem duit, nah ini dikatakan, ya ketika Nabi Musa pengen ke Gunung Turisina, ya Musa iflaq na'laika, Musa buka sendalmu. Mau munajat kalau pakai sendal, mau masuk ke Gunung Turisina pakai sendal, buka sendal. Ulama Al-Imam Ibnu Abbas menjelaskan, kalau kita mau munajat sama Allah, mau doa sama Allah, mau ibadah sama Allah, iflaq nasabaka, buka turunan. Jangan ngerasa anak ustaz, jangan ngerasa anak RT. Lagi ngedoa, ya Allah, ijabah doa saya, ya Allah, saya kan anak RT ini. Belagu, orang anak RT ini belagu. Oke, ngedoa Allah bawa anak RT. Bagaimana mau diijabah kata malaikat, saya tuh aja udah jadi anak RT belagu. Gimana anak camat, kayaknya Allah aja tantang tuh anak. Ikhlaku nasabaka, buat turunan. Terus wa ikhlaku wataka, copot tuh, buang kekuatan. Jangan ngerasa kita punya kekuatan kalau mau ngedoa biar cepet ijabah. Wa ikhlaq ilmaka, buang ilmumu. Jangan ngerasa ustaz lagi ngedoa. Ya Allah, jadikanlah orang-orang sekitar sini menjadi ahli pesantren, ya Allah. Ya Allah, tolongin saya, ya Allah, kan saya ustaz ini. Kan saya ustaz, ya Allah. Jadi udah berat itu. Ngedoa tapi bawa-bawa profesi, ngedoa masih ngerasa kuat, ngedoa masih ngerasa hebat, oh enggak bakalan dijabah. Susah buat dijabah. Susah. Mau minjem duit, turun dari Pajero, jam tangan Rolex, cincin baca, handphone Samsung Note 11. Nah, bulan keluarin aja. Keluarnya kalau jam 10 itu 11 keluar. 11 terus sarung BHS, sendal bukeri. Assalamualaikum. Haji, pinjam duit ini. Kata dia pinjam, lu ngeledek apa-apa. Setelah minjem duit gagah banget. Mau minjem duit keren banget minjem duit. Ngerasa kuat, ngerasa sombong, ngerasa hebat. Haji, minjem duit lah. Gak bakal dapet. Itu namanya sama orang ngedoa sama Allah tapi ngerasa hebat. Ngedoa sama Allah masih ngerasa ustaz. Ngedoa sama Allah masih ngerasa pejabat. Ngedoa sama Allah masih ngerasa punya kekuatan. Berat kan? Berat. Maka kata Ibn GAD, kita harus telanjang. Telanjangin tuh sifat sombong, buang tuh sifat angkuh, buang tuh sifat yang lain. Baru bisa. Hasilnya dikatakan, maka sebesar apa pertolongan Allah sama kita? Kita jawab, sebersih apa hati kita, dan keduanya sedalam apa ibadah kita. Fal warid
tabi'un lil wirdi. Warid itu pertolongan Allah ya. Warid itu adalah hasil daripada wirid, namanya pertolongan Allah. Fal warid, maka pertolongan Allah lil tabi'un lil wirdi, mengikuti kepada ibadah kita. Wirid itu adalah ibadah, warid adalah pertolongan. Maka fal warid tabi'un lil wirdi, pertolongan Allah Ta'ala mengikuti seperti apa ibadah kita. Maksudnya kaifan dalam bentuknya. Lu banyak, lu ikhlas gak ibadah? Ikhlas, capek gak? Ya capek. Ya berarti Allah, pertolongan Allah Ta'ala banyak, besar. Wakaman bilangannya. Lu wiridan banyak, ngaji doang sih tiap bulan. Ya berarti dikit. Sebulan sekali pertolongan Allah. Saya ngaji perasaan kalau ngaji bulanan sama malam Jumat, ya berarti lumayan lah, pertolongan Allah banyak. Terus apa lagi? Sholat enggak? Ya dua semaunya, sama secukupnya. Ya berarti pertolongan Allah Ta'ala juga secukupnya. Apalagi sama puasa. Ketika itu banyak wirid kita, banyak ibadah kita, maka pertolongan Allah Ta'ala banyak. Wakaman bilangannya. Terus wadawaman, terus menerusnya nih pertolongan Allah sama kita. Maka jawabannya, lu ngaji terus-terusan enggak? Terus-terusan enggak nih pertolongan Allah sama kita? Lu sholat duha terus-terusan enggak? Kalau kita sholat duhanya terus-terusan, maka pertolongan Allah Ta'ala dawaman terus-terusan. Jadi kita yang menentukan mau seperti apa kita listrik terangnya listrik di rumah kita, maka tergantung kita masang KWH-nya, dayanya, gitu kan? Mau sebanyak apa listrik di rumah kita tergantung lu masang itu aja wattnya. Sekeras apa bola itu kembali ke kita, maka jawabannya sekeras apa kamu melempar ke tembok. Sebanyak apa pertolongan Allah sama kita, jawabannya sebanyak apa ibadah kita. Sebesar apa pertolongan Allah sama kita, jawabannya sebesar apa ibadah lu sama Allah. Beres aja kan, gampang aja. Jangan pernah nyalain Allah. Ibadah kagak, apa kagak, Allah pengen ngedoa nggak dijawab, Allah aja salahin. Ya Allah, bukankah kau berjanji bawa-bawa mungkin firman Allah lagi. Wa in kana al-wirdu kamilan, kalau ibadahnya sempurna. Seperti apa ibadahnya sempurna? Ya anbaroza min qalbi sofin, keluar dari hati yang bersih, ikhlas, murni. Maka kana al-wirdu mislahu, maka pertolongan Allah Ta'ala bersih juga. Aunakison, tapi kalau ibadah kita kurang bersih, ya kurang bersih, rada kecampur ria, kecampur ujub, kecampur sum'ah, kecampur lain-lainnya, maka kana mislahu, maka pertolongan Allah Ta'ala juga enggak bersih. Ditetok. Bagaimana kita jadi? Jadi jangan salahin pertolongannya, berarti prosesnya yang salah. Maka saya bilang, setiap beras mahal pulen. Kalau beras mah nggak ada yang pulen, beras semua. Setiap beras mahal pulen dan rasanya enak, wangi, ya. Di masa ini aja wangi, beras mahal tuh. Kayak beras santri kalau dimasak, tetangga pada siapa yang masak wangi banget? Wangi apa sih? Ini mah gesem bukannya wangi. Iya, kalau santri nih masak. Tangga nggak pernah lewat, jadinya tangga nggak tahu ya atau beras siapa wangi, bukan nanti wangi gesem. Liwat tutung, ya. Jadi setiap beras mahal rasanya enak, bulat. Semuanya, oh iya. Tapi tergantung proses. Prosesnya kalau jaliwat airnya seapa,
segini nih katanya. Kalau kata santri Cilongok mah, gua di Cilongok 3 tahun dapatnya begini doang. Apa tuh? Segini. Apaan? Liwat airnya segini. Liwat airnya segini airnya. Kalau gua segini kering. Kalau lebih segini basah. Satu airnya pas segini. Yang kedua apinya. Kalau masih basah, gedein nggak apa-apa tuh api. Tapi kalau liwatnya udah kering, tarik apinya, kecilin. Kalau udah kering lagi, tinggal barahnya doang. Ketika proses-proses itu dilakukan, hasilnya baik. Ih, siapa masak nih? Enak banget. Oh si Anu, oh berarti prosesnya yang bagus. Tapi walaupun berasnya yang tadi, tapi airnya segini, udah begitu api gede terus, dari mulai ada air sampai airnya habis, gede terus tuh api. Aduh, udah kering gosong, begitu dimakan tuang. Kata anak, katanya beras mahal, seberas mahal begini kering gosong lagi. Bukan berasnya yang salah, prosesnya ada yang ditinggalkan. Prosesnya ditinggalin. Intan surullaha yang surkum. Katanya kalau kita nolongin agama Allah, ntar Allah nolongin kita. Perasaan ini udah ngajar ikro sampai setahun, mana bocah kagak bayaran, tapi romannya tuh mungkin susah aja ini. Oh, berarti jangan salahin pertolongan Allah. Proses mungkin ada yang ditinggalin. Mungkin ada proses yang ditinggalkan. Jadi ketika kita bertanya sebesar apa pertolongan sama kita, jawabannya sebersih apa hati kita dan sedawang apa amal kita. Karena yang namanya pertolongan Allah mengikuti seperti apa ibadah kita, mengikuti dalam bentuknya, dalam bilangannya, dalam besar dan kecilnya. Mengkana kasiron, karena al-warid kasiron. Kalau ibadah kita banyak, maka pertolongan Allah Ta'ala banyak. Wailah dia bihasan. Kalau pertolongan Allah, kalau ibadah kita sedikit, maka pertolongan Allah Ta'ala juga sedikit. Saya bilang sama teman-teman, berjuang teruslah, nggak usah takut. Ngaji terus. Sekarang berjuangnya bukannya perang, angkat pedang, angkat batu, bakal mau bendera, bukan. Karena berjuangnya ngaji, kan? Ngaji berjuang. Kalau kita berjuang sekarang ngangkat batu, kita bangun orang Islam juga. Yang kita bangun orang Islam. Terus sekarang kita berjuang ngaji, gitu. Kalau udah ditolongin sama Allah Ta'ala. Tapi yang namanya sesuatu itu memang ada ujian. Biasanya orang kalau baru mulai bener ada aja. Dulu saya belum sembahyang, belum ngaji, perasaan rezeki saya apa mambak mau sampai kerjaan saya tolak-tolakin lagi, saya belum bener mah. Nah, kenapa sekarang saya udah mulai sholat, udah mulai ngaji, pekerjaan lantas sepi, kerjaannya ogah sama saya sekarang. Apa ya? Yang gitu dites dulu. Kalau nggak diuji maka seru. Proses namanya. Walija wa yu'tabaru zalika bimazmil umir waliza kana ahabbul amali ilallahi adwamuha. Amal yang paling dicintai sama Allah adalah yang terus menerus. Wa in qala, walaupun sedikit. Tuh, itu yang perlu kita pahami. Amal ahabbul amali ilallah adwamuha. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus menerus. Wa in qala, walaupun dikit. Enggak banyak ya salat duhanya, cuma 2 rakaat tapi tiap hari. Ya emang enggak banyak baca Quran, paling 1 ayat tapi tiap hari. Ya emang enggak banyak kalau sedekah bagi sama orang paling 3-5 ribu tapi tiap minggu. Ya emang enggak sering puasa, paling cuma hari hari Senin doang tapi tiap Senin. Itu yang paling dicintai daripada orang sekali baca Quran 2 juz 3 bulan gak baca-baca. Kayak kita, ngaku aja
Sekali baca Quran hatam, 2 kali hatam, 3 kali hatam bulan puasa. 11 bulan nggak baca-baca. Parah nggak? sekali baca 3 kali hatam, 4 kali hatam bulan puasa tuh. Oh semangat kita, tapi nggak bacanya 11 bulan nggak baca. Ntar semangat lagi baca Quran, bulan puasa lagi. Ya memang nggak banyak sedekah, cuma 5.000, tapi tiap Jumat dia lazimin. Itu yang paling dicintai sama Allah Ta'ala. Jadi cicaracak ninggang batu lama-lama jadi lembok, air sedikit setetes dibanding batu lama-lama jadi lembok. Seberapa kuat sih tenaga air setetes? Dan seempuk apa sih batu? Kok bisa ketiban air setetes itu bisa jadi lembok? Dia adu amihan karena terus menerus. Tapi walaupun airnya seember dan yang dibawanya tanah, tapi kalau nuanginya seminggu sekali nggak bakalan lembok. Padahal gede air seember tenaganya dan tanah nggak sekeras batu, tapi karena nuanginya seminggu sekali nggak bakalan jadi lembok. Nah ini yang dikatakan wirid terus menerus kita. Jadi sebesar apa pertolongan Allah, sebanyak apa ibadah kita. Wa in kana daiman kana al-amdadu daiman. Kalau amalnya terus menerus, mau ada hujan, mau apa kek, makanya tapi harus ada proses. Emang harus ada yang ngomporin dulu, harus ada yang ngomelin. Saya tiap bulan ke Tasik. Satu waktu saya lagi malas Tasik karena banyak urusan, saya nggak ke Tasik. Jam 7 biasa di rumah Kiai, jam 7 pagi di rumah Kiai nggak ada mungkin rumah Kiai. Ditelepon saya sama Kiai, lagi bikin kolom ini nih. Gara-gara bikin kolom tuh nggak ada Tasik. Kata Kiai, di mana lo? Di rumah Kiai. Lu nggak ke Tasik? Enggak Kiai. Kenapa? Video rariwa itu lagi ribet Kiai. Apa kata Kiai? Ya, dengekan terus ya. Riweuh dituturkan dikiriweuh. Kata Kiai, ribet diikutin tambah ribet. Kenapa lu ribet? Lu ikutin jadi lu ribet. Ribet sama cucu, lagi cucu diikutin jadi ribet. Coba yang diikutin, nggak ribet. Ribet ini mau kerjaan, ya udah putusin dulu, ntar udah ribet. Kayak kata Kiai, ya jadi kan usia kariwa dituturkan dikiriweuh. Ribet diikutin tambah ribet. Makanya harus ada. Emang perjuangan berat, kalau bujangan mah rajin ngaji, saya nggak kaget. Orang udah punya bini rajin ngaji, itu apalagi sampai baru ngaji. Oh, mantap. Masih hujan begini, mana kan tapi masih ngaji. Maka rata-rata orang ngaji sebelum ngaji rajin, sebelum kawin ngaji, begitu habis kawin ngolom aja kayak buaya. Ntar dia udah punya anak rajin ngaji. Sebab orang punya anak mah, malaikat mah, orang rajin ibadah sama malaikat lebih mulia orang itu daripada malaikat. Malaikat mah pengen ngaji nggak ngelawan bininya. Malaikat mah pengen ngaji nggak ngajak anaknya ke Indomaret dulu, enggak. Malaikat mah, tapi kalau orang nih pengen ngaji ngomong bini dulu, bininya aja ngomong, jajak naik motor, Indomaret. Gitu pulang, abang ngajian neng ya? Iya bang, hati-hati. Aduh, gitu. Ya bang, kalau neng abang ngaji pagi siap ngayap, malam ngayap, kalau ngaji pulang malam bu. Agak, paling juga ntar pulang jam 11, mending apa? Jadi kita mau ngaji berapa? Ntar aja nyampe rumah ngaji. Nah, tapi kalau kita mau ngaji berat, kita lulus sama bini, sama anak berat. Nabi Ibrahim mau motong anaknya, Nabi Ibrahimnya digoda. Kata Nabi Ibrahim, perintah Allah, Nabi Ibrahimnya nggak kena, Siti Hajarnya digoda. Nih, lu tahu nggak anak lu mau dibawa kemana? Nggak tahu, mau dipotong. Mau anak lu boleh beranakin capek-capek mau dipotong. Biarin ibadah Allah ini. Ibrahim nggak kena, Siti Hajarnya digoda. Siti Hajar nggak kena, Ismailnya yang digoda. Ismail, lu tahu mau dibawa kemana? Enggak, mau dipotong. Dibiarin. Ini mah lulus semuanya. Kalau kita
anak, bini lulus. Gua mau ngaji, lu bisa ngajarin gua? Ya dah. Kunci dompet di nama bini. Ya menang aja bini, kata bini. Senang bang. Anak bini lulus, anak nempos. Nangis lo, no, bapak lo. Bapak, Indomaret, berak lagi. Lulus sama anak, lulus sama bini, berangkat dia. Setan yang di jalanan. Woi, mobil. Mana? Ngaji di sana. Ngomong ngaji, tenang, ngaji bentar lama. Ngopi dulu. Medinya banyak orang ngaji. Medinya banyak. Iya. Emang lo ngaji bang, tenang sebatang. Berapa ya udah sih? Ngaji malam dah, ya kita tenang aja. Ngopi lo. Terus kopi habis dulu. Terus batang lagi. Ya tulus aja. Emang berat. Makanya berat. Ida a'azal matlub su'uba masalikuhu wa kasra aqabatuhu. Iza a'azal matlub, kalau sesuatu yang kita cari itu barang yang mulia, yang kita cari itu barang yang mulia, su'uba masalikuhu, sulit perjalanannya, wa kasra aqabatuhu, dan banyak rintangannya. Orang pengen dapat batu permata, harus nyelam jak laut. Di lautan banyak binatang buas, lagi jak laut, terus turun ke dasar laut. Segitu beratnya kah? Segitu bahayanya kah? Karena yang dicari barang mulia, mata. Tapi kalau kita pengen nyari batu kolar, batu kali, nggak perlu begitu. Nggak perlu begitu. Kita mau kondangan, nggak ada gini yang larang-larang. Apalagi kita mau tahlilan, lagi dikerokin juga. Kalau pergi ngaji nih, lalu udah ngaji 2 minggu, masuk angin dikerokin banget. Bang, yang banget kerokin sambil ngomel, apa bang? Nanya bilang juga ngaji emang gak ada siang apa? Malam mulu, emang badan tipis gini ngaji. Tapi ngomelin, tapi ngerikit, tapi kalau kita pengen udahan aja gitu tuh. Enak banget. Makanya. Oh, udah semua. Kalau cari yang siang, enggak ada yang siang apa? Tapi ngaji, beres kerikin jam 10, jam 8, karena kerikinnya dari maghrib, bisa surat isya, terus jam 8 ngaji ya ngalimat. Kemana tuh? Ngaji. Ya Allah ya Robbi bang, biar sayang sama badan. Biar sayang apa bang sama badan. Kalau ngapa-ngapakan abang juga yang repot. Coba tadi udah pucet banget, terus saya kerikin apa selalu sakit, siapa yang ngurusin? Dia sayang bang sama badan. Ini gue lagi dengerin cerita satu gitu dulu. Bukan pengalaman saya mau ngaruh. Ini mah ada hati yang curhat. Dia tuh udah bang, ya begitu. Biar sayang, agak jadi ngaji lagi. Tapi begitu besok kagak ngaji, masuk angin juga tetep. Tetep masuk angin. Ya emang lagi begini kali bang musimnya. Terus abis dikerikin, bang, terus cepetan pakai baju, mau tetangga tahlilan di jari gak enak. Badan gue lagi lemes banget nih. Ya Allah bang, ini bang duduk si tahlilan berapa lamanya? Enggak, emang apa membaca kagak? 7 hari bang, 7 hari. Jadi beli ayam berapa ratus saya lihat. Itu kalau bininya lakinya utahil mendukung bang. Ayam bang, tadi ayam motong sapi, kenapa mau nggak tahu? Ucap udah pakai aja tinggal duduk rong. Kalau tahlilan mendukung berat ya. Kalau tahlilan, nah malam enggak itu rapi bang, sebenarnya tahlilan berapa lamanya sih? Ini misalnya pakai baju sama bininya. Bang berangkat bang, hati-hati bang ya. Kalau ada buah sama PPP bawa aja. Kayak mesen lagi. Lempengan lagi yang mau ngaji jelalan. Lempengan lagi yang mau tahlil 7 hari, kasih support terus. Semangat bang, sehat. Enggak lama, nggak apa-apa. Lukman. Itu sampai. Jadi
tergantung. Wa in kasuro falau kana kasiron kana al-warid kasiron wa illa fi biasa. Maka dikatakan ahabul amal ilallah agama wa in qala wa in kana daiman kana al-amda daiman. Kalau terus menerus ibadah kita, maka pertolongan Allah Ta'ala terus menerus. Fal muadabatu alal wirdi min ahammil hammi muhimmi. Maka mendawamkan atas wirid. Sekali lagi, wirid itu adalah ibadah, wirid itu adalah amal baik yang terus menerus. Berarti mendawamkan atas ibadah, mendawamkan ngaji, mendawamkan puasa, mendawamkan ibadah min ahammil muhimmi, yaitu termasuk sesuatu yang paling penting di antara yang penting. Jadi di antara yang penting, yang paling penting adalah adwamu wirdi, mendawamkan wirid. Ngaji aja, ntar gak tahu-tahu kita udah dikata ustad sama orang. Kata, omongan udah kayak ustad ini, biarin bau ustad daripada ustad bau. Orang ngaji bukan jadi ustad, yang penting jadi orang benar. Makan aja, ntar juga baju udah sesek. Lah, sesek baju gue ini. Makan aja, kita juga celana udah semata kaki. Lah, kapan jangkunginnya gue ini? Suapin aja tuh anak, susuin aja tuh anak. Kita juga bajunya udah sesek. Emaknya mah nggak tahu kapan gedenya. Sama ibadah mah ibadah aja udah. Ntar nggak warid mah datang dewek. Puasa aja jangan ngarepin warid. Kalau kerja ngarepin gaji capek. Kerja aja niat belajar ya. Ada orang yang kerja di pabrik, ada orang yang kerja di kantor niat belajar. Mereka mah enjoy aja. Kerja di tukang fotokopi niat belajar, tenang aja, enak aja. Kalau dia udah bisa, ya keluar. Dulu gajinya kecil, ya nggak masalah, karena dia niat belajar. Artinya ketika kita ibadah aja, jangan ngarepin surga, jangan ngarepin yang lainnya. Tapi untuk mancing mah boleh-boleh aja lah kita ngarepin surga. Buat kelas kita mah, emang kita anak TK sih. Anak TK mah sekolah juga karena ada perosotan di sekolahan. Anak TK mah sekolah juga karena ada ayunan di sekolahan. Coba kalau anak sekolah TK nggak ada perosotan, nggak ada ayunan, saya yakin muridnya nggak ada. Ya sama kita juga ibadah karena kita pengen surga, ibadah karena ada surga, ibadah karena ada neraka, makanya kita mau ibadah. Kasih dikatakan min aham fal muadabatu alal wirdi min aham yang muhim. Mendawamkan atas wirid ibadah itu antara yang penting di antara perkara yang penting. Wahaja yasluhu ayyakuna wajhan salisan limaziyatil wirdi. Ini untuk jalan ketiga bagi keistimewaan wirid. Wa syurukul anwar ala hasabi sofail asrar. Syuruk itu mercusuar. Anwar itu cahaya. Ada cahaya yang enggak terang, ada cahaya yang terang. Kayak cahaya lilin itu cahaya tapi enggak syuruk. Kalau lampu jalan cahaya tapi syuruk, mencusuar namanya. Terang itu namanya syuruk. Nah, ada arti orang cahaya hatinya. Ada orang yang cahaya hatinya cuma timbang ada cahaya tapi enggak menderang. Ada orang yang cahaya hatinya bisa menderang. Surukul arwar ala hasabi sofail asrar, tergantung bersihnya hati kita. Ta'lilun lima qablahu wa yarnahu ay syurukul anwar lakin wal irfan wa ya al-ibad al-basru ala hasabi sofail asrar min kadrin ta'alluqi bil asar. Sebesar apa cahaya hati kita? Maka jawabannya sebersih apa hati kita. Sejauh mana mata kita memandang, sebersih apa udara. Kalau udaranya masih bersih, Gunung Salak yang jauh di sana kelihatan. Gunung Salak kelihatan. Kenapa? Sopa, bersih udaranya. Tapi begitu udah siangan dikit, Gunung Salak nggak ada. Bukan Gunung Salaknya hilang, cahayanya udah kotor. Begitu kita sejauh apa mata kita memandang yang ada di luar kaca? Jawabannya sebersih apa kaca kita. Kalau kacanya bersih, tembus kita. Tapi kalau kacanya kotor, nggak tembus. Sejauh apa hati kita bisa tahu yang jauh? Sebersih apa hati kita. Kalau hati kita bersih, tahu. Wah, ada yang nganterin duit nih. Gitu.
Buru-buru ya keluar kopi. Ya. Kita saya tungguin ya, oh ya Robi, udah siap nih. Ayo, wah, udah minjem duit nih, buru-buru ya kan? Buru-buru ya, ada minjem duit di baunya nih. Tahu baunya endus gitu. Gue pandan, rusak. Jadi itu hati bersih, hatinya bersih. Kalau misalnya hatinya bersih, mau kejadian apa-apanya tahu. Misalnya mau ada kecelakaan, tahu dia. Mau ada kematian ulama besar, tahu dia. Sopaul qulub, karena hatinya bersih. Tergantung bersih apa tidaknya. Jadi seperti itulah cahaya hati kita. Jadi jangan pernah meremehkan ibadah. Walaupun sholat kita, ngaji kita tiap malam Jumat, ngaji tiap malam, tiap bulanan, tapi belum ngepek ke hati, terusin aja. Nggak ada orang berhenti makan gara-gara nggak gemuk. Lu ngapa nggak makan lagi? Males gua. Lu ngapa? Gua juga makan nggak gemuk. Nggak ada orang berhenti makan gara-gara nggak gemuk. Kenapa dia nggak berhenti? Karena dia sadar makan itu bukan dari gemuk, karena makan buat kebutuhan. Nggak ada orang berhenti kerja di pabrik gara-gara nggak kaya. Ada orang kerja di pabrik udah 10 tahun begitu aja, tapi nggak berhenti. Dan nggak ada sejarahnya orang berhenti kerja gara-gara nggak kaya. Lu nggak kerja di pabrik enggak, emang apa? Ya, gue 5 tahun gue kerja gini aja, ngapain gue kerja ini gue berhenti? Nggak ada. Kenapa dia nggak berhenti? Karena dia sadar orang kerja bukan nyari kaya, orang kerja kebutuhan. Makanya jangan berhenti ngaji gara-gara nggak ngerti. Jangan berhenti ngaji gara-gara nggak ngerti. Sebab yang wajib adalah ngajinya, bukan ngertinya. Ya bisa ngaji begini-gini aja guru, ya biarin. Yang penting lu ngaji. Daripada lu begini-gini aja lu nggak ngaji, dan lu ngaji dari begini-gini aja. Iya, makanya ngaji, biarin aja, nggak ngerti enggak. Yang penting ngaji, bukan ngerti yang wajib ngajinya, bukan ngertinya. Ntar upahnya belakangan. Saya habis ngaji begitu biasa aja, upah ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Yang mantep, yang enak keterimanya, yang tahunan. Ya, itu. Kalau upah habis ngaji enak, itu harian biasa. Karena pas seminggu enak, itu mingguan biasa. Tapi kalau gajinya tahunan, mantep gitu. Bisa langsung beli mobil. Sama warid datang yang dari Allah Ta'ala, nanti ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Tiba-tiba itu tadinya jadi jomblo, tiba-tiba ada wadon aja pengen lamar. Wadonnya ternyata dibaca-bacain dia. Warid itu